Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang memahami tim kerja. Berikut nama anggota kelompok. Yang pertama, Diana Novianti. Yang kedua, Amelia Putri. Yang ketiga, Aulia Asmarani. Yang keempat, Anissa Asri Putri. Yang kelima, Juanda Fala Frizal. Yang keenam, Dadan Alfi. Materi pertama akan dipresentasikan oleh Diana Novianti. Perbedaan kelompok dan tim kerja. Kelompok terdiri dari 2 orang atau lebih yang bekerjasama dan saling bergantung untuk mencapai tujuan yang sama. Sedangkan tim adalah pengembangan sinergi yang positif dengan upaya yang terkoordinasi sehingga total output-nya menjadi lebih besar daripada individunya. Dalam sebuah organisasi, pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Namun, dalam mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kerjasama antar individu, baik berupa tim maupun kelompok. Hal ini dikarenakan agar lebih mudah lagi dalam mencapai tujuan tersebut. Pembentukan kelompok kerja dan tim ini tentu tidak sembarangan dilakukan. Perlu dilakukannya penyeleksian terlebih dahulu agar orang-orang yang tepat dapat masuk ke dalamnya sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat dengan mudah tercapai. Tipe tim. Tim pemecah masalah. Tim pemecah masalah adalah sekelompok individu yang beranggotakan 5 atau 12 karyawan atau satu departemen yang bertemu selama beberapa jam tiap pekan untuk membahas cara-cara memperbaiki kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. 2. Pengelolaan diri. Tim pengelolaan diri adalah kelompok yang umumnya terdiri dari 10 sampai 15 orang yang memiliki tanggung jawab dari mantan supervisor mereka. Tim ini sepenuhnya mengelola sendiri, bahkan memiliki anggotanya sendiri dan menyuruh anggotanya untuk saling menilai kerja. Akibatnya jabatan supervisor kurang penting dan bahkan dapat disingkirkan. 3. Tim fungsional silang. Tim fungsional silang adalah kelompok karyawan dari tingkat hierarkis yang hampir sama tetapi dengan bidang satu yang berlainan yang berkumpul untuk menyelesaikan satuan tugas atau task force. Satuan tugas adalah tim yang memiliki peranan sama dengan fungsional silang, tetapi hanya bersifat sementara. 5. Komitmen adalah kelompok yang tersusun atas anggota lintas lini di departemen. C. Tim interdependence. Saling ketergantungan tugas atau task interdependence adalah sejauh mana desain tugas dan pekerjaan seseorang anggota tim mengharuskan ia mengkoordinasikan kegiatan dan menjadi bahan pertukaran informasi dengan anggota lain dari tim untuk mampu melaksanakan pekerjaan. A. Polet task interdependence. Anggota kelompok dibuat terpisah, kontribusi independen untuk kelompok. Kinerja kelompok didapat dari jumlah kontribusi anggota. B. Sequential task interdependence. Anggota kelompok melakukan tugas-tugas secara berurutan selain untuk menentukan kinerja individu. Yang C. Reciprocal task interdependence. Pekerjaan yang dilakukan oleh anggota kelompok yang satu tergantung pada pekerjaan anggota kelompok lain. Anggota berbagi informasi bersama-sama. D. Komposisi tim. Tim mengacu pada campuran keseluruhan karakteristik di antara orang-orang dalam sebuah tim, yang merupakan unit dari 2 atau lebih individu yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Ini didasarkan pada atribut di antara individu yang membentuk tim selain tujuan utama mereka. Komposisi tim biasanya homogen, di mana semua anggota sama, atau heterogen, di mana semua anggota tim mengandung perbedaan yang signifikan. Itu juga telah diidentifikasi sebagai faktor kunci yang mempengaruhi kinerja tim. Ini faktor dalam atribut individu anggota tim, misal keterampilan, pengalaman, dan kemampuan. Dan bagaimana kontribusi ini berpotensi dapat digabungkan untuk menentukan hasil kinerja keseluruhan.
tim. Dalam dekade terakhir, penelitian tentang praktik tim telah berkembang pesat karena tim menjadi semakin umum dalam semua jenis organisasi. Yang E. Menciptakan tim kerja yang efektif. Suatu tim yang bekerja efektif memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Memiliki tujuan dan sasaran yang jelas atas dasar komitmen bersama. 2. Semua anggota tim mengerti dan menyetujui tujuan dan sasaran tim dan mereka mau bekerja sama untuk memenuhi hal tersebut. 3. Pembagian peran kepemimpinan. Anggota tim saling berbagi peran dalam kepemimpinan. Contohnya sebagai berikut. 1. Kepemimpinan tim di setiap fase proyek dan didelegasikan kepada anggota yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang itu. 2. Keterbukaan dan saling mempercayai antar anggota tim. Ketiga, eksperimen dan kreativitas selalu digiatkan. Anggota lainnya wajib untuk menolong anggota bersangkutan jika memang ide tersebut logis dan berguna. 4. Keragaman latar belakang anggota tim memberi warna kepada tim. 5. Konflik yang terjadi diselesaikan dengan jalan konsensus bersifat konstruktif dan menerapkan pendekatan menang-menang. 6. Tim dapat mengelola peningkatan penghargaan individu atau individual self-esteem. Kegiatan tim tidak hanya berfokus pada hasil tetapi juga pada proses dan isi. Tim harus selalu mengevaluasi fungsi dan proses yang sudah dilakukan secara reguler. Tim memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan dengan baik. 7. Kemampuan untuk berhubungan dengan lingkungan dengan baik para atasan, tim lain, dan lingkungan perusahaan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Amel. F. Ada tantangan tim. Berikut ada beberapa tantangan dalam suatu tim, yaitu 1. Kurangnya kepercayaan antara anggota tim. Pada dasarnya, hambatan ini terjadi karena anggota tim tidak bersedia menampilkan sisi rentannya kepada sesama anggota tim. Mereka tidak mau terbuka mengenai kelemahan dan kekurangan diri, kesalahan yang dilakukan, serta kebutuhan untuk meminta bantuan rekan-rekannya. Yang kedua, ketakutan terhadap konflik. Tim yang tidak saling percaya satu sama lain tidak akan bersedia untuk terlibat dalam konflik yang terbuka dan konstruktif. Mereka lebih memilih untuk menyimpan pendapat yang mereka miliki ketimbang berdebat dengan rekan satu timnya. Yang ketiga, kurangnya komitmen dalam tim. Keengganan tim untuk terlibat dalam konflik mengakibatkan kurangnya komitmen anggota terhadap tim. Komitmen dalam konteks kerjasama tim berfokus pada pembuatan rencana dan pengambilan keputusan. Ketika anggota tim tidak memberikan pendapatnya dalam diskusi, karena takut terlibat konflik, mereka akhirnya tidak benar-benar terlibat dalam keputusan yang diambil oleh tim. Keempat, menghindari pertanggungjawaban. Tanpa adanya komitmen terhadap perencanaan dan pengambilan keputusan yang diambil oleh tim, anggota tim tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada rekan kerjanya. Mereka ragu-ragu untuk memberikan feedback kepada rekan kerjanya terkait dengan performanya dalam tim. Dan kelima, ketidakpedulian terhadap hasil yang diperoleh tim. Tanpa adanya pertanggungjawaban, anggota tim akhirnya lebih fokus pada tujuan pribadi ketimbang tujuan tim. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. G. Mengubah individu menjadi pemain tim. Sedikit orang yang memiliki sifat sebagai pemain tim, kebanyakan senang ingin dikenali prestasi-prestasi individu. Maka pilihan-pilihan yang dapat kita lakukan adalah melakukan penyeleksian dalam merekrut anggota yang mampu memenuhi perannya sebagai pemain tim. Atau bisa juga dengan melakukan cara sebagai berikut. Yang pertama, seleksi. Beberapa orang yang sudah mempunyai keterampilan antarpersonal untuk menjadi tim yang efektif. Etika memperkerjakan anggota tim selain keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk satu pekerjaan, kita juga harus memperhatikan calon-calon karyawan yang bisa memenuhi peran tim mereka. Begitu pula dengan berbagai persyaratan teknis. Kedua, pelatihan. Mengadakan pelatihan
memungkinkan karyawan memperoleh kepuasan yang didapat dari kerjasama tim. Pelatihan yang diberikan misalnya berhubungan dengan meningkatkan keterampilannya, menyelesaikan masalah, komunikasi, negosiasi, serta menyelesaikan konflik. Para karyawan juga diingatkan akan pentingnya rasa sabar karena akan membutuhkan waktu lebih lama untuk membuat keputusan-keputusan bila dibandingkan para karyawan yang bertindak sendirian. 3. Penghargaan yang diberikan terhadap seseorang harus secara adil antara tujuan-tujuan individual dan perilaku-perilaku tim. Promosi, kenaikan gaji, dan berbagai bentuk penghargaan lainnya harus diberikan kepada para individu demi keefektifan mereka sebagai anggota tim kolaboratif. Selain itu, jangan melupakan penghargaan intrinsik yang bisa didapat para karyawan dari kerjasama tim. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.